Puji Tuhan. Saya sangat senang kembali bisa diundang suatu kehormatan bersama-sama berbagi firman Tuhan di persekutuan yang luar biasa ini. Ya, satu firman Tuhan kita baca dari Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Saya akan membaca dari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bisa mengikuti di dalam hati. Nanti ada juga beberapa ayat Alkitab yang akan mengikuti ayat firman Tuhan ini. Dikatakan demikian, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan kepengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Yang menjadi perhatian kita secara khusus ada kalimat atau perkataan mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Binasa karena tidak mengenal Allah. Saya sudah share di mungkin bisa dibagi ya. Ya. Ini bukan satu kebetulan, barangkali dari kitab Mazmur tadi yang kita baca itu diulang ada kata-kata binasa kan gitu ya. Ya berarti satu roh ya dipimpin yang persiapkan Mazmur ini dengan juga kitab Hosea yang hari ini akan memberkati kita bersama-sama. Nah, apa hal yang menarik dari kitab Hosea ini? Ini Hosea ini adalah seorang nabi, disebut sebagai nabi kecil, tapi dia juga punya pelayanan yang sangat besar, yang dahsyat, dipakai Tuhan untuk ya membimbing, mengajar bangsa Israel. Dikatakan di situ umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ada kata umatku. Kalau umat Tuhan seharusnya tidak binasa ya. Dan kata binasa di sini kan mati, ya, atau mengalami kematian yang kekal, atau bisa dikatakan yang lebih bahasa sederhananya masuk neraka gitu kan. Itu binasa. Nah, kita heran mengapa Tuhan sampai mengatakan melalui Hosea umatku. Ini bicara tentang umatku ini siapa ini? Ini bangsa Israel. Nanti bisa dibaca di ayat yang pertama ya. Ini Hosea berbicara kepada umat Israel. Kalau diganti kata umatku itu berarti orang-orang Israel binasa karena tidak mengenal Allah. Wow, sangat mengerikan sekali ya. Kalau sampai sudah umat Tuhan dikatakan menjadi umat Tuhan karena binasa karena tidak mengenal Allah. Apa bisa dikatakan orang Israel tidak mengenal Allah? Lalu di ayat berikutnya dikatakan karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Berarti orang Israel menolak pengenalan itu. Apa akibatnya? Akibatnya maka Tuhan juga menolak mereka. Maka dikatakan maka aku menolak engkau. Menolak pengenalan Allah bahkan ditolak oleh Tuhan. Di kalimat berikutnya karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, berarti Israel ini melupakan pengajaran Allah. Akibatnya apa? Maka aku juga melupakan anak-anakmu. Wow, keturunannya dikatakan melupakan anak-anakmu. Ketika saya baca merenungkan ini, apa maksud dari kitab Hosea pada saat itu? Ini sebenarnya merujuk kepada bangsa Israel yang memang benar mereka mengenal Allah yang benar sampai hari ini. Nanti kita lihat bersama-sama siapa sebenarnya Allah yang benar. Allah yang benar itu adalah yang sudah menyatakan diri dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekarang ini kita lihat banyak sekali aliran ya. Kalau di dunia ini ada 45.000 aliran. Di Indonesia ada hampir 200 aliran. Ya, di Asia maksudnya. Di Indonesia banyak juga. Mengapa sampai banyak aliran? Aliran kalau dia benar tetap mempertuhankan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya Juru Selamat. Dia Tuhan yang telah menjadi manusia, firman yang telah menjadi manusia, itu benar. Dan itu Alkitab. Tapi kalau sudah di luar itu, sekalipun menggunakan Alkitab, maka itu tidak ajaran Alkitab. Sekarang ini kan ada Kristen progresif,
Ya, Kristen progresif itu bilang apa? Yesus bukan satu-satunya jalan keselamatan. Di luar Yesus ada keselamatan. Orang yang hidup berbuat baik tanpa percaya kepada Kristus, asal berbuat baik selama hidupnya, tetap masuk surga. Karena Bapa yang mengasihi manusia, menciptakan manusia, tidak setegak itu. Dia adil, itu kan ciptaannya. Maka tetap diselamatkan karena berbuat baik. Kalau syaratnya berbuat baik untuk diselamatkan, maka saya mengatakan, firman Tuhan mengatakan, Yesus tidak perlu datang ke dunia ini. Dia tidak perlu mati di kayu salib. Betul tidak? Betul. Tidak perlu mati di kayu salib. Padahal kita mengatakan dalam Roma 5 ayat 8, Yesus mati di kayu salib ketika kita masih berdosa untuk menggantikan manusia berdosa. Untuk menebus manusia berdosa. Apa dikatakan di situ agama Kristen? Tidak. Manusia. Sangat jelas Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan dikatakan akan agama Kristen. Tapi dunia itu siapa? Kosmos yang ada makhluk di dalamnya, orang-orang, terutama adalah manusia. Terutama keselamatan itu adalah untuk manusia, bukan untuk yang lain. Nah, kita perhatikan di sini. Ini suatu suatu peringatan buat umat Kristen. Mengapa? Karena Kristen progresif itu siapa? Pengikutnya orang Kristen juga. Di Saksi Yehova siapa? Pengikutnya orang Kristen juga di situ. Bahkan kita orang Batak banyak di situ. Ya kan? Nah, kemudian yang menolak Yesus Kristus bukan juru selamat. Yesus Kristus itu bukan Tuhan yang sejati, bukan juru selamat sejati. Siapa? Orang Kristen juga, ribuan, puluhan ribu orang di situ. Mengapa bisa demikian? Karena saya perhatikan sudah terlalu banyak ajaran gereja sekarang ini yang diajarkan hanya bicara berkat, sukses, kesembuhan. Ya. Jadi sudah jarang memberitakan, mengajarkan, mengkhotbahkan tentang Kristus. Udah jarang sekali, mungkin hanya pada saat Natal saja atau saat Paskah. Tapi ibadah minggu setiap hari minggu, udah banyak sekali gereja tidak lagi kristosentris, tidak lagi berpusat kepada Kristus, tapi berpusat kepada apa yang kelihatan. Apa yang kelihatan itu apa? Tubuh. Berarti kebutuhan tubuh. Kebutuhan tubuh itu apa? Makan, minum, kesembuhan, kesuksesan, keberhasilan. Itu semua tidak salah. Itu baik dan itu pasti Tuhan berikan kepada kita. Tetapi bukan itu yang menjadi dasar iman kita. Kalau itu yang menjadi dasar iman kita, maka kita mudah digoyahkan. Dan berapa banyak orang Kristen mualaf? Cukup banyak. Ada teman saya mahasiswa teologi, sudah selesai mahasiswa teologi, ngurusi Mamora. Ya, sekarang pernah menjadi guru sekolah minggu. Sampai hari ini dia menjadi penganut agama itu. Mualaf. Sekolah teologi loh. Udah sarjana teologi loh. Berarti gak jaminan. Yang jaminan itu adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah yang benar. Nanti kita lihat bersama-sama siapa Israel itu. Di Hosea 4 ayat 1 dikatakan demikian ya, di Hosea 4 ayat 1. Dengarlah firman Tuhan hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Berarti penduduk loh, bukan satu orang. Sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah. Luar biasa. Ini satu teguran yang sangat keras dari Tuhan melalui Hosea. Coba kita perhatikan siapa bangsa Israel ini. Bangsa Israel ini bangsa pilihan, sangat istimewa. Bahkan memberikan nama kepada bangsa Israel, satu-satunya nama negara yang diberikan di dunia ini hanya Israel. Tidak pernah ada negara lain. Yakub diubah jadi Israel. Jadi menjadi apa? Menjadi nama bangsa. Hebat, luar biasa. Maka sampai hari ini Israel itu dilindungi oleh Tuhan. Itu 300 lebih itu roket itu bisa
dihancurkan di atas langit, nggak sampai ke Israel. Tapi berita di Indonesia, aduh, semua provokasi. Wah, Prabowo Iran, habiskan Israel, ratakan dengan tanah. Nah, kan begitu. Pemberitaan pun di media di Indonesia ini tidak seimbang. Ngeri ya, ngeri banget, luar biasa. Nah, ada teman di sana namanya pendeta Esra Surus, masih di sana sekarang. Jadi tahu persis keadaan di Israel. Tidak seperti yang diberitakan di Indonesia ini. Aman dan nyaman. Kalaupun mereka Iran terus melakukan itu, yang rugi siapa? Mereka sendiri. Karena di Yerusalem itu banyak sejarah, terutama Masjid Al-Aqsa itu. Kalau itu dihantam, ya mereka menghantam diri sendiri. Nah kita perhatikan, Israel itu sangat istimewa. Di Roma 9 ayat 4 sampai 5 saya akan baca, dikatakan sebab mereka adalah orang Israel, diangkat menjadi anak loh. Alkitab mengatakan orang Israel diangkat menjadi anak, bangsa pilihan, kesayangan Tuhan. Bahkan dikatakan mereka menerima kemuliaan. Ini menerima kemuliaan. Ini kalau dibaca ayat-ayat sebelumnya, itu maksudnya itu menerima kemuliaan itu pada saat mereka keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan, memasuki tanah Kanaan, Tuhan melakukan banyak kemuliaan. Pada siang hari dilindungi dengan tiang awan, malam hari ya mereka dengan tiang api, dan mereka melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Ya, nah kemudian dikatakan mereka juga menerima perjanjian-perjanjian, semua perjanjian termasuk perjanjian keselamatan di dalam Kristus Yesus itu melalui bangsa Israel. Bahkan hukum Taurat pun diberikan kepada melalui bangsa Israel, yaitu Musa. Dan sampai hari ini hukum itu menjadi hukum yang mereka praktekkan, bahkan menjadi hukum negara. Ya. Dan ibadah pun bukan di Indonesia, bukan di luar Indonesia ibadah itu dimulai. Ibadah itu dimulai adanya di Israel. Bahkan dikatakan janji-janji. Perjanjian Allah dengan Abraham, perjanjian Allah dengan Daud, perjanjian Allah dengan Salomo, bahkan perjanjian Allah dengan Nuh. Semua perjanjiannya itu adalah ada di keturunan Israel. Apalagi yang kita lihat keistimewaan dari bangsa Israel ini, dikatakan dari mereka keturunan bapak-bapak leluhur Abraham, Ishak, Yakub. Itu adalah bapak leluhur dari mereka. Maka dikatakan mereka percaya kepada Allah penyebab, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Lalu hal yang sangat luar biasa lagi dikatakan dari mereka menurunkan Mesias. Siapa itu? Yesus. Istimewa enggak? Sangat istimewa, luar biasa. Jadi kebenaran tentang Allah itu bukan dimulai di Arab, negara-negara lain, tapi dimulai di Israel. Maka dikatakan di situ, iya, Kristus adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Tuh di kalimat berikutnya itu luar biasa. Mari kita lihat bersama-sama kualitas kerohanian bangsa Israel yang disebut tadi umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kualitas rohaninya hebat, luar biasa. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, keinginan hatiku, kata Paulus, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan supaya mereka, saya buat dalam kurung Israel, mereka itu Israel, supaya mereka diselamatkan. Kalau dikatakan supaya mereka diselamatkan, berarti kan belum selamat tuh. Berarti binasa. Ini keinginan hatinya Paulus, ini doanya Paulus supaya bangsa Israel itu yang disebut sebagai umat tadi kitab Hosea itu supaya diselamatkan. Kualitas kerohanian mereka yang belum diselamatkan itu di ayat berikutnya, di ayat kedua. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Paulus katakan, aku mau bersaksi tentang mereka. Apa kesaksian Paulus tentang bangsa Israel? Karena Paulus pun dia juga disebut sebagai bangsa Israel, keturunan Yahudi dan orang Roma. Ya, mereka tanpa pengertian yang benar. Belum ke situ. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Wow, sungguh-sungguh giat untuk Allah.
Jadi umatku yang tadi dikatakan umatku binasa, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ini hal yang positif atau hal yang negatif? Hal yang baik atau hal yang buruk? Hal yang positif dan hal yang baik. Dan memang setiap orang sudah percaya kepada Kristus, kepada Tuhan, harus sungguh-sungguh giat. Giat beribadah, giat berdoa, giat baca Alkitab, giat melayani. Harus sungguh-sungguh semua dilakukan itu. Mereka sungguh-sungguh melakukan ibadat sesuai dengan standar hukum Taurat. Mereka sungguh-sungguh melakukan hukum Taurat. Tetapi ketika mereka melakukan itu tanpa pengertian yang benar. Bukankah sekarang ini banyak juga orang Kristen melakukan sungguh-sungguh pelayanan, ya, sungguh-sungguh dalam pelayanan. Tapi ketika ada tantangan, ujian, cobaan, godaan, ya, tinggalkan Tuhan. Lagi kalau sudah menikah dengan orang yang berbeda agama, ya kan, beda keyakinan. Padahal tadinya aktif di gereja, itu cukup banyak yang seperti itu. Berarti selama ini tidak mengenal Allah dengan benar. Karena ketika seseorang mengenal Allah dengan benar, dia dipilih oleh Allah. Dan saya percaya sekali Yesus tetap Yesus sampai akhir dari hidupnya. Dia tidak akan pernah tinggalkan Yesus. Ini harus dipahami oleh orang tua supaya disampaikan juga kepada anak-anaknya, kepada anak kita, ya. Nah, di ayat ketiga dikatakan ini, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Mengapa mereka tidak mengenal kebenaran Allah? Alasannya karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mendirikan kebenaran mereka sendiri dan tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini Paulus mau mengatakan kepada jemaat di Roma, dan di pada saat itu ada orang-orang Yahudi di situ. Bahkan mayoritas orang Yahudi yang mendengarkan ini. Roma itu. Mereka giat melakukan hukum Taurat, melakukan ibadah korban-korban sampai hari ini. Baru-baru ini viral dengan lembu warna kuning, betul kan? Dianggap sebagai nubuatan, di mana Yesus akan semakin datang, mereka akan mempersembahkan korban lagi. Padahal tidak perlu lagi untuk melakukan itu. Sudah ada korban yang sempurna. Siapa korban yang sempurna itu? Yesus. Perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu dua perjanjian yang tidak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan. Hari-hari ini tadi baru saya dalam perjalanan ada saya lihat khotbah di TikTok. Nah, dia katakan Yesus datang membatalkan hukum Taurat, membatalkan perjanjian lama. Jadi jangan campur aduk dengan perjanjian baru. Waduh, ini belajar di mana? Takkan ada perjanjian baru tanpa perjanjian lama. Hanya perjanjian lama akan pincang, tidak seimbang. Mengapa? Karena perjanjian lama itu masa-masa persiapan. Di situ banyak nubuatan-nubuatan. Dan di situ banyak hal yang tidak sempurna. Dengan kedatangan Kristus, maka dikata perjanjian baru itu adalah untuk menyempurnakan apa yang ada dalam perjanjian lama, menggenapi apa yang ada dalam perjanjian lama, bukan membatalkan. Karena Tuhan sudah tahu semenjak manusia jatuh dalam dosa, satupun manusia tidak mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna akibat dari dosa. Sebab kalau hukum Taurat menjadi syarat supaya kita masuk surga, tidak satupun yang masuk surga. Surga kosong, neraka penuh. Ya. Hukum Taurat itu baik nggak? Baik. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ada lalai di hadapanku, akan dan lain sebagainya. Itu baik. Tapi itu menjadi suatu cermin buat kita hari ini. Ketika kita melakukan pelanggaran kesalahan, sudah ada hukum Taurat. Hukum Taurat. Sehingga kita diingatkan supaya kata jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Nah, hal yang melanggar, maksudnya begitu. Nah, jadi sampai hari ini bangsa Israel menolak kebenaran tentang Yesus Kristus. Maka ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah di tengah-tengah mereka tolak. Memang udah ada beberapa orang-orang Yahudi, ya, bahkan sudah ada gereja di sana. Di Israel itu mayoritas agama Yahudi,
Yang kedua, sebenarnya yang paling besar, yang kedua agama Islam. Yang ketiga Kristen. Dan yang lainnya campur aduk di situ. Jadi orang Kristen itu hanya yang ketiga, justru lebih banyak Islam. Bahkan tentara-tentara Israel banyak yang Islam loh. Banyak yang Muslim. Perempuan-perempuannya banyak yang Muslim. Nah, dari Arab yang jadi menjadi bangsa Israel. Nah, kita perhatikan di sini. Luar biasa. Ini penting sekali buat kita untuk mengenal Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Untuk kita, untuk anak-anak kita, supaya jangan sampai mereka bagian dari Kristen progresif, bagian dari Syak Yehova, bagian dari yang menolak Yesus sebagai juru selamat, di luar Yesus ada juru selamat. Wow, ini luar biasa ini. Saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saya tinggalkan kuliah dulu, saya di Universitas Temputan Tular yang dekat situ. Orang Batak banyak situ, pemiliknya kan orang Batak Nambela kan itu. Orang Batak di situ banyak. Tapi percaya diri kita karena banyak orang Batak yang begitu. Nah, justru rektornya itu yang bilang sama saya, Anda itu cocoknya jadi pendeta. Tidak, aku mau jadi kuliah di manajemen. Saya mau jadi ekonom. Itu kira-kira seperti itu. Tapi semakin diperkuat dengan hadirnya KKR, saya ikut di situ. Akhirnya satu tahun setengah saya tinggalkan kuliah itu, ambil kuliah teologi. Nah, itu dipanggil oleh Tuhan, Makanya sampai hari ini saya mau mendirikan sekolah tinggi teologi Kataros Indonesia Bekasi. Tujuannya itu apa? Mau mendidik, membentuk sebanyak mungkin hamba-hamba Tuhan supaya mereka memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Supaya mereka beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, dan mereka juga menyebarkan, memberitakan kabar itu kepada banyak orang. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita lihat secepatnya karena ini waktunya terbatas. Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Bagaimana membuktikannya bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar, atau Yesus itu adalah Allah? Ada 3 hal. Yang pertama, sifat Allah itu pasti kekal. Berarti sebelum menjadi manusia, Allah itu sudah ada. Praeksistensi namanya. Keberadaan sebelum berinkarnasi. Ada nggak bukti Alkitab? Banyak sekali. Lalu yang kedua, karyanya. Apa karyanya? Karya yang tidak bisa dikerjakan, dilakukan oleh manusia, yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Ada nggak pada Yesus? Ada. Fakta Alkitabnya banyak sekali. Yang bisa memberikan kehidupan yang kekal. Apa bedanya kehidupan yang kekal yang kita miliki dengan kehidupan yang kekal yang ada pada Yesus? Kualitasnya sama, tapi sumbernya beda. Kalau Yesus kekal karena dia adalah Allah yang kekal, ada pada dirinya dan tidak bersumber di luar dirinya. Tapi bagi kita yang sudah percaya kepada Kristus, kekekalan itu bukan kita dapatkan dari agama, bukan kita dapatkan dari kita sendiri, bukan kita dapatkan dari dunia ini, kita beroleh dari sumbernya. Siapa itu? Adalah Yesus Kristus. Yang pertama kita melihat keberadaannya. Alkitab mengatakan begini, Yohanes 1 ayat 1-4. Pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Apa maksudnya dari ayat ini? Sederhananya, sebelum Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia, dia sudah ada bersama dengan Allah dalam kekekalan. Kata bersama jangan juga diartikan seperti diartikan orang lain, ada 2 duduk, gitu kan? Satu Bapa punya kursi sendiri, Yesus punya kursi sendiri dulu seperti kita. Bukan begitu. Itu bukan tidak bisa diartikan secara biologis. Itu artikan secara rohani. Itu manusia suatu kesatuan, menyatu ada di dalam kekekalan. Allah itu roh, tidak bisa kita lihat. Nah, tapi Allah yang roh itu telah menyatakan diri di dalam Kristus Yesus. Maka dia katakan, firman itu adalah Allah. Inilah firman yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Lalu dikatakan pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Berarti dia sudah ada di dalam kekekalan.
Di ayat berikutnya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dijadikan oleh Kristus, dan tanpa Kristus tidak ada satupun yang telah jadi di antara segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup adalah untuk terang manusia. Saya akan menjelaskan. Yang pertama tadi, memiliki sifat yang kekal. Artinya apa? Sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Maka dikatakan ada terus menerus, ada terus menerus, dan tidak pernah berubah. Berarti sifat ini hanya dimiliki oleh siapa? Allah. Dimiliki oleh Yesus. Berarti Yesus adalah Allah. Pada mulanya menggunakan kata arke. Arke itu menunjukkan kepada permulaan, bukan permulaan misalnya yang dikatakan seperti Jehovah anak sulung, berarti anak yang pertama gitu. Bukan urutan itu. Arke itu menunjukkan terus menerus ada. Sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada. Firman itu sudah ada, berarti kekal. Kristus sudah ada. Yesus adalah Allah karena Dia sudah ada dalam kekekalan. Ada bukti Alkitab yang lain, Roma 8 ayat 58. Roma 8 maksudnya Yohanes 8 ayat 58. Berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku atau Kristus telah ada. Wow, luar biasa. Ini Yesus berkata langsung kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat. Di depannya Dia berkata demikian. Aku telah ada sebelum Abraham ada. Kalau kita baca secara keseluruhan ayat ini perkataan Yesus ini membuat mereka marah. Bahkan mau melempari Yesus dengan batu. Umurmu belum ada 50 tahun, engkau mengatakan engkau sudah ada sebelum Abraham ada. Gila, kira-kira seperti itu. Bahkan ini bisa dianggap penista agama ini. Ya? Karena mereka agama Yahudi, monoteisme kan? Nah, tapi Tuhan yang kedua, mereka paham ketika perkataan Yesus ini mau mengatakan akulah Tuhannya Abraham, akulah Tuhannya Ishak, akulah Tuhannya nenek moyangmu, kira-kira seperti itu yang mau dikatakan oleh Yesus ini. Maka mereka marah dan mau melempari Yesus dengan batu. Di ayat yang ke-59 itu, Yesus langsung menghilang pada saat itu. Yesus sendiri sudah mengatakan, sebelum segala sesuatu ada, aku telah ada. Kolose 1:17, iya Kristus maksudnya ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Yesus sudah ada terlebih dahulu sebelum segala sesuatu ada. Wow, berarti Dia adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi ketika kita beribadah di tempat ini menunjukkan, membuktikan kita ada di dalam Allah yang benar, dalam Yesus Kristus. Bukti yang kedua, karyanya bahwa Yesus Kristus itu adalah pencipta. Pada masa penciptaan perjanjian lama yang Kejadian 1 itu, kata Elohim dari kata El dan Eloah. El itu adalah Allah, Eloah itu adalah Esa, Im itu adalah Jama. Misalnya kalau bahasa Inggris, kalau menurut satu guru teacher, itu ya. Tapi kalau beberapa guru apa? Teachers. Nah, kalau ini sama is dengan Im. Immanuel, ya kan? Im itu menunjukkan kejamakan. Artinya Tritunggal. Karena hari-hari ini banyak orang yang menolak tentang Allah Tritunggal. Hati-hati. Ya, luar biasa. Kita belum percaya kepada Kristus sungguh-sungguh aja, kita sudah melakukan itu, pengakuan iman rasul di gereja. Sampai hari ini bapak saya kan masih gereja KBP. Ya kan? Nah kita perhatikan Yohanes 1 ayat 3 sampai 10. Tadi di ayat yang tadi kita sudah baca tuh. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh siapa? Oleh Kristus. Tanpa Dia, tanpa Kristus, tidak satupun yang telah terjadi di segala yang terjadi, dari segala yang dijadikan. Segala sesuatu dijadikan berarti diciptakan oleh Yesus. Di ayat 10, Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Luar biasa. Tetapi dunia tidak mengenalnya, bahkan menolaknya. Yesus itu pencipta, bukan dicipta. Kalau saksi Yehova mengatakan Yesus itu dicipta,
Bagaimana mungkin ciptaan bisa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, ex nihilo, nihil, tidak ada bahan. Hanya Allah yang sanggup melakukan itu. Dan Yesus ada di situ. Amin. Dan Yesus itu. Yang berikutnya, yang ketiga, dialah sumber hidup yang kekal. Yesus adalah sumber hidup kekal. Maka dikatakan di ayat 4 tuh, di dalam Dia, di dalam Kristus ada hidup. Ini kata Zoe. Zoe itu bahasa Yunaninya kekal. Di dalam Dia ada hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, maka dia memiliki hidup yang kekal. Yohanes 3:16, ayat yang sangat terkenal. Mungkin kita sudah hafal dengan ayat ini. Dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anak yang tunggal itu? Adalah Yesus Kristus. Tunggal berarti tidak ada yang lain, monogenes, hanya satu, tidak ada yang lain. Juru selamat tidak ada. Makanya ajaran-ajaran Kristen progresif itu benar-benar sesat. Ya, anak tunggal hanya satu, berarti hanya satu keselamatan. Maka dengan setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepadanya, ini siapa? Anak tunggal tadi, Yesus itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang bersyukur ketika kita sudah percaya kepada Kristus. Anak tunggal itu dikatakan kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Amin, Bapak Ibu. Amin. Di Yohanes 1 ayat 10-11, ini bangsa Israel menolak Allah yang benar. Bangsa Israel menolak Allah yang benar. Ia telah ada di dalam dunia. Maksudnya Yesus pada saat itu sudah di dunia ketika dia menjadi manusia, ya. Ada di dalam dunia, tapi dunia dijadikan olehnya, diciptakan oleh Yesus. Tetapi perhatikan, dunia tidak mengenalnya. Dalam konteksnya, dunia tidak mengenalnya. Konteksnya pada saat itu terutama orang-orang Israel yang menolak Yesus, yang menyalibkan Yesus. Maka dijelaskan itu lebih jelas lagi bahwa itulah Israel. Perhatikan di ayat yang berikutnya, ayat 11. Ia datang kepada miliknya. Siapa miliknya itu? Tadi yang disebut sebagai anak kesayangan, bangsa pilihan. Yesus datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya, alias menolaknya. Sampai hari ini secara bangsa masih menunggu Mesias, masih menolak Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tapi sudah ada di antara mereka yang sudah sungguh-sungguh dari keturunan Benyamin, sudah ada. Bahkan Amba Tuhan yang kita kenal sudah tahu bahasa Indonesia. Kita pernah mengadakan seminar, langsung pembicara dari Israel mengabarkan berita tentang Yesus. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Nah, sekarang di ayat 12. Ayat 12 ini menjadi berkat bagi kita. Di ayat 12, apa dikatakan ayat 12? Kenapa ini macet? Iya, ayat 12. Ayat 12 dikatakan ini. Ini respon kita. Ini sebagai penutup. Bagaimana respon kita? Kita harus percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di ayat 12. Namun semua orang menerimanya, diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya dalam nama Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka dikatakan menerima hak sebagai anak-anak Allah. Kalau sudah menjadi anak-anak Allah, nanti PR bisa dibaca dalam 1 Yohanes 5 ayat 10-13. Ketika kita memiliki anak atau memiliki Yesus, maka kita memiliki hidup kekal. Ya, nanti itu bisa dibaca. Roma 10 ayat 9-10. Roma 10 ayat 9-10 berkata demikian. Ini Paulus lagi berkata kepada jemaat di Roma, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang di Taurat ada pada saat itu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi siapa yang diselamatkan? Yang percaya mengaku dengan mulut, lalu percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus yang telah mati itu telah dibangkitkan. Berarti kematian dan kebangkitan Kristus, itulah dasar iman Kristen. Makanya Paulus berkata, seandainya Yesus tidak bangkit dari kematian,
sia-sialah iman percaya kita. Jadi dasar iman orang percaya adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Dia manusia sejati, tapi dia juga adalah Allah yang sejati. Wow, luar biasa. Di ayat selanjutnya, karena dengan hati orang percaya dibenarkan. Kita dibenarkan menjadi anak-anak Allah karena iman kita, karena kita percaya. Mulut orang mengaku, maka diselamatkan. Saya percaya menerima sebagai tunjuk selamat bukan ketika saya dilahirkan oleh bapak dan mama saya orang Kristen, udah dari keturunan orang Kristen. Bukan. Karena kekristenan itu bukan keturunan. Bukan, tapi kekristenan itu adalah hubungan pribadi kita langsung dengan Tuhan. Bisa saja dalam keluarga nanti ada yang binasa, ada yang masuk surga. Ya kan, mengapa? Karena itu adalah tergantung kepada iman masing-masing kepada Tuhan. Masing-masing karena pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan. Tapi kita berdoa supaya semua keluarga kita semuanya selamat, tidak ada yang binasa. Dan saya dalam keluarga istri saya tinggal satu. Mereka tadi semua Muslim. Bapak mertua sebelum meninggal sudah pastikan dalam Kristus, setia beribadah. Hari Minggu itu satu ibadah buat dia. Demikian juga mertua saya, sekarang sudah tinggal satu lagi. Itu apa yang besar. Kita doakan, kita doakan. Suatu saat dia akan menjadi orang percaya. Luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini hal yang sangat penting untuk kita pahami supaya jangan sampai anak-anak kita, keturunan kita meninggalkan Yesus. Maka harus tekankan, sekali Yesus selamanya Yesus. Amin. Amin. Itu adalah pilihan yang paling benar, pilihan yang paling tepat. Ya, dan tujuan saya untuk mendirikan sekolah teologi bukan hanya sekedar menambah sekolah teologi supaya banyak penginjil pelayan Tuhan. Sekalipun dia guru, layani itu murid-muridku. Lagi harus sudah jadi pendeta, ya kan? Sekarang ini banyak pendeta hanya cari duit, ya, lewat apa? Jual agama, itu ya. Tapi sudah tidak melakukan penginjilan, mencari duit lewat apa? Lewat TikTok, lewat YouTube. Nah itu saya lihat tuh seperti itu. Bahkan dia marah kalau nggak dikasih gift. Saya sudah berkati kamu dengan firman Tuhan, kamu dikasih gift belum katanya. Nah ini kan ngeri. Kalau saya tidak pernah seperti itu. Bukan, saya mau murni lah dalam pelayanan. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Jadi saya mengatakan kesimpulan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Mengapa? Karena Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Yang kedua, Yesus memiliki sifat yang kekal. Yang ketiga, berkarya. Dia adalah pencipta. Yang terakhir, sumber kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal. Tidak ada kita dapat itu di tempat lain kecuali di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, dan tidak cukup waktu untuk menyampaikan itu. Sangat banyak ayat Alkitab yang membuktikan keilahian dari Yesus Kristus. Mungkin suatu saat akan saya bagikan lagi hal yang menguatkan iman kita. Puji Tuhan, memberkati. Shalom.